Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate beberapa informasi terbaru mengenai Chelsea dan juga mengupdate tentang kalian proses perekrutan Xabi Alonso. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Ada True Blue dari Subang, True Blue dari Padang, dan juga True Blue dari Medan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue buat kalian dan sehat selalu. Selain itu, gue juga selalu mengingatkan untuk terus menyuarakan hashtag #BlueCoOut untuk menekan Blueco supaya membuat kebijakan yang lebih baik lagi buat Chelsea di musim-musim depan ya. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa membantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja. Untuk berita pertama, tapi sebelum gue memulai berita ini, untuk kalian yang ingin membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, kalian pilih ke tab produk, dan search jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Trip 10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit, dan check out menggunakan kode JMS Trip 10. Berita pertama ini datang dari João Pedro yang katanya akan segera dibidding oleh Barcelona ya. Ini dari Kame Mota. João Pedro ini menjadi priority target Barcelona untuk transfer di musim panas nanti dengan harga mencapai 100 juta euro ya. Ini dengan nilai transfer dan juga berbagai klausul bonus. Hansi Flick mengubah situasi setelah sebelumnya menargetkan top priority-nya adalah Julian Alvarez, tapi dengan situasi yang ada, akhirnya Hansi Flick yang kemungkinan besar ingin merombak lini serangnya Barcelona di musim depan ini mengincar nama João Pedro untuk menjadi striker utama Barcelona ya. Sejauh ini João Pedro berhasil menciptakan 23 gol dari 51 pertandingan ya, ini sejak mendarat di Stamford Bridge sebelum klub World Cup kemarin, dan ini merupakan salah satu pencapaian yang cukup baik ya sepanjang era Blueco ini dengan striker yang bisa menciptakan 23 gol dan beberapa assist. Kalau nggak salah kurang lebih total GA dari João Pedro ini 28 ya. Ya tapi apapun itu, rumor ini langsung ditepis oleh manajemen Chelsea ya dengan mengatakan bahwa João Pedro is not for sale ya. Dan João Pedro ini menurut Kieran Gill akan menjadi pilihan utama untuk squad di musim depan dan akan menjadi the new era of Chelsea ya di bawah manajer baru yang akan dipilih di musim depan. Dan kehadiran João Pedro ini tentu sangat dibutuhkan buat Chelsea, dan gue juga sudah menyatakan di beberapa video gue sebelumnya bahwa apa yang bisa dilakukan oleh João Pedro di bawah manajer baru, terutama jika betul nanti Xabi Alonso ini akan menjadi seorang manajer ya, ini tentu harusnya bisa dimanfaatkan oleh seorang manajer baru Chelsea di musim depan. Dan ya kelihatannya João Pedro juga cukup nyaman di Chelsea, dan sejauh informasi yang gue dapatkan belum ada keinginan João Pedro untuk pergi ke Barcelona karena dia juga yakin project Chelsea ini dengan manajer baru ini akan mungkin bisa mengubah apa yang terjadi di Chelsea di musim ini ya. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, tapi gue pribadi melihat seorang João Pedro ini harusnya tidak bisa dilepas ya di musim panas nanti, karena keberadaan seorang João Pedro di Chelsea ini akan sangat mempengaruhi bagaimana Chelsea membangun skuadnya di musim depan ya. Kemudian ada berita berikutnya ini dari Fabrizio Romano ya. Chelsea believe their new project which start this summer has to include João Pedro as a crucial player ya. Jadi nggak ada keinginan Chelsea untuk melepas João Pedro karena apa yang direncanakan oleh Chelsea ya, rebuilding fase kedua yang kemarin juga sempat gue bahas di video-video sebelumnya, ini mulai masuk ke tahap selanjutnya, dan João Pedro merupakan salah satu pemain core yang akan menjadi fondasi dari rebuilding kedua Chelsea di transfer window musim panas ini dengan manajer baru dan rebuilding baru. Semoga nanti ini arahnya bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah dibangun oleh Blueco di 4 tahun ke belakang ya. Selain itu, Chelsea yang saat ini sedang getol untuk mendapatkan tangan Xabi Alonso ya. Ini diinformasikan dari Max Esport. Ini salah satu insider juga, salah satu fans Chelsea yang mendapatkan akses informasi ke dalam ya. Menurut Max, ini Chelsea dan Xabi Alonso it's make or break time soon ya. Jadi ini adalah satu momen di mana Chelsea harus segera mengumumkan dan mengesahkan Xabi Alonso sebagai seorang pelatihnya ya, karena ini sudah cukup lumayan lama ya informasi ini beredar,
dan dari pihak Xabi Alonso juga masih menyatakan ingin ke Chelsea ya. Apalagi setelah FSG menyatakan Arne Slot akan tetap berada di Liverpool. Nah ini juga Xabi Alonso menurut Max masih setiap hari dihubungi dan berdiskusi dengan para sporting director Chelsea, dan ini semoga merupakan langkah positif ya, karena pada saat ini masih banyak yang harus didiskusikan terutama mengenai rencana project Chelsea di fase kedua ini ya, akan seperti apa. Dan menurut informasi dari Time Sport, ini Xabi Alonso saat ini masih menegosiasikan dan ingin mendapatkan jaminan ya bahwa apa yang akan dia kerjakan di Chelsea ini mendapatkan porsi yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Mungkin ini negosiasi terhadap apa-apa saja yang bisa dikontrol oleh Xabi Alonso dan divisi apa saja yang mungkin tetap menjadi kontrol dari Bluco ya. Dan semoga aja ini bisa segera menemukan titik tengah dan akhirnya Xabi Alonso ini juga bisa segera diresmikan sebagai pelatih Chelsea ya. Apalagi ini menurut David Ornstein ya, perubahan akan terjadi ya, terutama di dalam rencana rekrutmen di Chelsea. Kalau seandainya Chelsea mendapatkan Xabi Alonso untuk langkah pertama, mereka akan harus tahu bagaimana bekerja bersama, dan Chelsea harus belajar terutama mengenai rekrutmen ya dari apa yang sudah terjadi sebelumnya ya, mistik-mistik atau kesalahan yang terjadi sebelumnya. Nah ini mungkin masih dinegosiasikan dengan Xabi Alonso, mungkin ada list-list nama siapa saja yang akan siap direkrut oleh Xabi Alonso dan diinginkan oleh Xabi Alonso, dan juga mungkin seperti apa tim yang akan dibangun oleh Xabi Alonso di Chelsea untuk musim depan ya. Ya ini berita-berita positif dan gue cukup optimis Xabi Alonso ini akan segera diumumkan sebagai seorang pelatih Chelsea di musim depan ya. Ditambah lagi ini informasi dari Guardian Sport. Ini para pemain juga sangat menginginkan Xabi Alonso ya. Menurut para pemain ini ideal kandidat ya, kandidat yang ideal untuk menjadi next coach buat Chelsea. Di mana banyak pemain yang saat ini masih galau siapa pelatihnya, kayak Enzo Fernandez, Marco Correa dan juga Cole Palmer katanya masih mempertanyakan akan seperti apa project di Chelsea ini ya seandainya mereka tetap bertahan di musim depan, terutama Enzo Fernandez yang punya peluang untuk pergi di transfer window ini, dan katanya tetap menanti siapa pelatih baru Chelsea. Tapi dengan ditunjuknya Xabi Alonso dan ada desas-desus yang semakin positif, ini para pemain mengeluarkan dukungannya untuk manajemen merekrut seorang Xabi Alonso ya. Dan menurut mereka ini adalah pilihan yang tepat dan akan membawa Chelsea jauh lebih baik lagi. Dan menurut mereka ini dressing room akan jauh lebih baik ya ketika ada pemain sekaliber Xabi Alonso dan pelatih sekaliber Xabi Alonso yang datang dan menjadi seorang mentor dan juga pelatih mereka di dressing room ya. Ini udah gue bahas juga sebelumnya di Blue Room bersama Ole dan teman-teman Chelsea lainnya. Ini yang membuat kita optimis ya bagaimana seorang pelatih harusnya bisa di-respect dari pemain, dan ini yang akan didapatkan dari Xabi Alonso. Kemudian ada berita berikutnya. Menurut Guardian ya, Xabi Alonso dan Chelsea, terutama Chelsea ini sudah melakukan tracking ke Xabi Alonso sejak tahun 2022 atau sebelum Xabi Alonso ini masuk ke Bayer Leverkusen ya. Dan ya katanya memang di momen-momen tersebut pilihannya ternyata jatuh ke Graham Potter pada saat itu ya. Sayang banget kita nggak bisa merekrut Xabi Alonso. Tapi ya mungkin Xabi Alonso jika project pertama atau tim yang dia manage pertama adalah Chelsea, mungkin juga tidak akan bisa sesukses sekarang ya. Dan untungnya kita bertemu dengan Xabi Alonso di mana pada saat Xabi Alonso sudah menjadi juara ya, invisible, dan banyak rekor yang sudah diciptakan oleh Xabi Alonso. Dan dari Guardian Sport juga katanya ini akan mengakselerasi dengan sangat cepat ya. Karena udah ada beberapa poin yang disepakati antara Xabi Alonso dan juga Chelsea, dan saat ini Paul Winstanley dan Lawrence Stewart ini katanya sudah datang ke Xabi Alonso dan sudah meyakinkan Xabi Alonso, dan Xabi Alonso pun sudah menyatakan iya, dan ini akan diumumkan setelah final FA Cup apapun hasilnya. Wah, I got a very exciting feeling dan gue merasa sangat bahagia seandainya ini benar-benar kejadian ya setelah FA Cup, apalagi jika Chelsea berhasil menang, kemudian Xabi Alonso yang akan diumumkan sebagai seorang pelatih Chelsea. Ini akan menjadi penutupan musim yang baik ya untuk musim yang buruk jika memang diumumkan Xabi Alonso yang akan menjadi pelatih Chelsea setelah FA Cup dan kita memenangkan FA Cup di musim ini ya. Dan persiapan dari McFarlane untuk menghadapi final FA Cup ini, McFarlane akan menggunakan formasi back 3 di FA Cup final katanya. Ini Xabi Alonso favorite formation, dan semoga aja ini adalah pertanda dan menjadi kode untuk menyambut Xabi Alonso ke Chelsea. Dan walaupun di pertandingan melawan Liverpool ya McFarlane berhasil
membuat formasi 3 back ini bekerja dengan sangat baik, dan itu sudah gue bahas juga di preview match. Dan semoga ini pertanda baik ya buat Chelsea juga, dan apa yang akan didapatkan Chelsea di partai final FA Cup ini ya. Selain itu ada informasi dari Reece James yang katanya sudah siap untuk dimainkan di FA Cup final. Ini bisa menjadi midfielder atau right wing back ya, untuk tetap menggunakan back 3 formation yang sudah disiapkan oleh McFarland ya. Ini juga udah gue bahas di video preview match antara Manchester City melawan City, jadi kalian bisa langsung tonton aja di card atau di video gue sebelumnya ya. Oke, kita ke berita lain. Ini ada berita transfer rumor dari Transfer News Live ya. Chelsea dan Manchester United sedang mengejar back atau Chelsea dan Manchester United sedang mengejar pemain depan dari Real Sociedad, yaitu Ander Berenextea. Agak susah namanya ya. Nah, Ander Berenextea ini Muguruza. Ini berumur 25 tahun, saat ini bermain untuk Real Sociedad ya. Ini dia baru aja memecahkan Guinness Book of Record sebagai gol tercepat sepanjang sejarah final Copa del Rey kemarin ya, membobol gawang Atletico Madrid hanya dalam 14 detik aja di pertandingan tersebut. Ini akhirnya Real Sociedad memenangkan Copa del Rey dan menggagalkan Atletico Madrid untuk mengangkat trofi di musim ini ya. Dan Benextera ini debut di Spanyol di bulan Maret 2026 ini, dan saat ini berhasil menciptakan 33 match, 4 gol dan 5 assist ya. Dia beroperasi di sayap kiri dan memiliki kaki kanan yang cukup baik. Diperkirakan ini transfer value dari Benextrea ini 18 sampai dengan 22 juta euro ya, dan semoga aja ini yang mungkin bisa menjadi jawaban di umur 24 tahun. Tapi buat gue untuk harga 24 juta euro mungkin oke. Tapi kalau misalnya emang Chelsea ingin mencari seorang core player, cuma gue nggak tahu ya kalau nanti Xabi Alonso malah menggunakan formasi 3 back ya. Tentu para pemain winger ini akan sangat limited dan terbatas, dan hanya para pemain winger yang bisa track back dan defend yang akan digunakan oleh Xabi Alonso. Tapi kalau nantinya Xabi Alonso ingin menggunakan formasi dan opsional lain, mungkin bisa aja seorang Terex Bereni dimanfaatkan dengan baik ya. Tapi gue lebih prefer untuk memilih pemain yang Premier League proven supaya tidak terlalu banyak hal yang harus di-adjust lagi untuk mereka ya. Nah, selain itu Chelsea juga akhirnya mengumumkan kerjasama dengan Roc Nation. Ini salah satu perusahaan musik yang dibuat oleh Jay-Z ya, Jay-Z di Amerika, dan fokusnya ini bukan sponsorship, tapi ini adalah kemitraan strategis yang berusaha untuk mengembangkan brand Chelsea di Amerika ya, melalui pagelaran musik dan banyak hal lah. Mungkin ada giveaway dan lain-lain kalau gue baca ya. Ya, intinya adalah bagaimana Chelsea bisa jauh lebih terkenal lagi di Amerika dan pasarnya bisa semakin bagus lagi, karena Amerika sendiri akan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan tentu sepak bola akan mungkin bisa menjadi top olahraga ya di Amerika selain dengan basket ya. Nah, itu dia video-video berita di hari ini. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak orang yang tahu mengenai video ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan hype kalian untuk video ini akan sangat membantu gue supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.